Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, kita bertemu kembali di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di materi Geostrategi Nasional, Geostrategi Indonesia. Kita akan bicara tentang kedudukan ketahanan nasional itu sebagai landasan konsepsional dalam paradigma pembangunan nasional. Nah, kalau kita bicara konsepsi ketahanan nasional berdasarkan tuntutan penggunaannya berfungsi sebagai pertama sebagai landasan konsepsional strategis. Nah, kalau kita bicara konsepsi ketahanan nasional dalam fungsinya sebagai landasan konsepsional strategis perlu dipahami guna menjamin terjalinnya suatu pola pikir, pola sikap, pola tindak, dan pola kerja untuk menyatupadukan upaya bersama bangsa yang bersifat interregional atau wilayah, intersektoral, dan multidisiplin dengan pendekatan top-down dan bottom-up secara sinergik. Nah, tanpa adanya landasan tersebut, dapat terjadi cara berpikir yang sektoral, terkotak-kotak. Ada kesimpan siuran dalam arah dan tindakan, serta tidak konsisten dalam falsafah yang telah disepakati. Sehingga itu bisa mengakibatkan inefisien, pemborosan waktu, tenaga, dan sarana yang memicu terjadinya hambatan bahkan penyimpangan dari tujuan nasional dan cita-cita negara, cita-cita bangsa kita ini. Jadi ya diharapkan bahwa sebagai sebuah landasan konsepsional strategis itu ya bagaimana terjalin pola pikir, pola sikap, pola tindak, dan pola kerja yang kemudian menyatu padu bersifat interregional, intersektoral, multidisiplin. Jadi tidak lagi terkotak-kotak dalam sebuah pendekatan sektoral. Kemudian yang kedua adalah konsepsi ketahanan nasional dalam fungsinya sebagai metode pembinaan kehidupan nasional itu pada hakikatnya merupakan suatu metode komprehensif integral dalam merumuskan kebijakan dan strategi nasional. Dia merupakan metode umum berdasarkan Astagatra yang meliputi unsur geografi, kekayaan alam, kependudukan, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Nah, konsepsi ketahanan nasional dalam fungsinya sebagai pola dasar pembangunan, kan ada 3 ini. Dalam fungsinya sebagai pola dasar pembangunan nasional pada hakikatnya merupakan arah dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang meliputi segenap bidang dan sektor pembangunan secara terpadu. Jadi kalau kita bicara konsepsi ketahanan nasional sebagai sebuah ajaran yang diharapkan dapat diyakini kebenarannya oleh seluruh bangsa Indonesia, serta merupakan pedoman yang perlu diimplementasikan secara berlanjut dalam rangka membina kondisi kehidupan nasional yang ingin diwujudkan. Jadi TANNAS bertujuan atau berkedudukan sebagai landasan konsepsional strategis yang didasari oleh Pancasila sebagai landasan ideal dan Undang-Undang Dasar sebagai landasan konstitusional, serta wawasan Nusantara sebagai landasan visional di dalam paradigma kehidupan nasional. Jadi ini kedudukannya. Jadi ada 3 ya, landasan konsepsional, metode pembinaan kehidupan nasional, dan pola dasar pembangunan nasional. Kemudian selanjutnya dimensi. Nah, kalau kita bicara dimensi ketahanan nasional itu ada 5. Jadi ada ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya, dan ketahanan pertahanan keamanan. Yang mana yang dimaksudkan dengan ketahanan ideologi itu adalah suatu kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandaskan keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila yang mengandung kemampuan. Jadi ada kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional. Jadi ini secara internal ini. Bagaimana persatuan dan kesatuan nasional itu digalang dan dipelihara. Kedua adalah ada kemampuan untuk menangkal penetrasi ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Nah ini yang berat. Kenapa? Karena ini adalah hal-hal yang kemudian bersifat eksternal.
Dan di era globalisasi ini ya adanya teknologi informasi yang sudah canggih, akhirnya kemudian bisa saja sekat-sekat geografi itu hilang. Kenapa? Karena ya adanya interaksi antar manusia yang sangat, antar bangsa yang sangat dinamis. Kemudian selanjutnya adalah ketahanan politik. Yang mana itu yang disebut ketahanan politik? Bahwa ketahanan politik itu adalah suatu kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia yang berlandaskan demokrasi politik. Jadi ada demokrasi di mana tentu berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar yang mengandung kemampuan satu, memelihara sistem politik yang sehat dan dinamis. Jadi di saat kemudian terwujud sebuah sistem politik yang sehat dan dinamis, maka kemudian itu berarti sudah terwujud ketahanan nasional. Kemudian yang kedua adalah dia punya kemampuan untuk menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Jadi kita tidak akhirnya kemudian berpihak kepada kelompok-kelompok negara atau kelompok-kelompok kawasan, tetapi kita berdiri pada posisi bebas aktif, di mana untuk ketertiban dunia. Selanjutnya adalah adanya ketahanan ekonomi. Nah, apa itu ketahanan ekonomi? Kalau kita bicara ketahanan ekonomi berarti kita bicara tentang sebuah kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang berlandaskan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan satu, memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis. Jadi ada stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis. Jadi jangan sampai kemudian seperti 1998 ada resesi ya, ada krisis moneter, lalu krisis ekonomi, lalu kemudian terjadi krisis politik yang akhirnya Orde Baru tumbang. Kemudian menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing yang tinggi. Jadi bagaimana kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing yang tinggi. Apalagi kita negara yang sebenarnya punya sumber daya alam yang banyak, punya juga sumber daya manusia yang banyak. Cuma itu tadi, bahwa bagaimana kualitas sumber daya manusia itu mampu untuk bersaing dengan negara lain di dalam menghasilkan produk-produk. Kemudian yang ketiga adalah mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata. Nah, itu. Jadi di saat kemakmuran rakyat itu adil dan merata, maka di situ akan ada ketahanan ekonomi. Kemudian selanjutnya adalah adanya ketahanan sosial budaya. Jadi suatu kondisi kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang berimtak kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu yang membedakan kita bukan negara agama memang, tapi kita juga bukan negara sekuler. Kita negara Pancasila di mana sila pertamanya adalah ketuhanan Yang Maha Esa, berarti ada teokrasi. Kemudian yang kedua adalah rukun, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju dan sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras, serasi dan seimbang. Jadi walaupun kita ini berbeda-beda, tetapi harus bersatu dalam konsep Bhinneka Tunggal Ika. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, berbeda dalam kesejarahatan. Jadi tidak ada diskriminasi wilayah atau diskriminasi suku, agama dan seterusnya. Kemudian ada kemampuan untuk menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional kita. Walaupun tentu budaya kita harus bisa berakulturasi. Nilai-nilai yang baik bisa diinternalisasi oleh anak-anak bangsa ini, tapi tidak boleh kemudian menggugurkan identitas kita, apalagi yang bertentangan dengan nilai dasar kita. Kemudian selanjutnya adalah ketahanan, pertahanan, dan keamanan. Jadi sebuah kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara oleh seluruh rakyat. Jadi bela negara itu adalah hak dan kewajiban warga negara. Dan itu penting untuk mewujudkan ketahanan nasional. Nah, di mana kalau kita bicara ketahanan, pertahanan, dan keamanan, itu ada kemampuan memelihara stabilitas pertahanan dan keamanan negara yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya, mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman. Jadi secara internal, kemudian bisa menjaga keamanan, stabilitas, pertahanan, keamanan. Secara eksternal bisa mempertahankan kedaulatan.
Nah, untuk apa? Untuk menjaga hasil-hasil pembangunan. Kemudian selanjutnya kita akan bicara tentang yang disebut dengan ketahanan nasional berlapis. Jadi kalau kita bicara ketahanan nasional berlapis, nah ini tentu kita bicara tentang ketahanan diri, pribadi, ketahanan keluarga, ketahanan wilayah, ketahanan regional, dan ketahanan nasional. Jadi ini nanti kita akan diskusikan, ada nanti tema diskusi di situ ya. Bahwa kalau kita bicara konsep ketahanan nasional berlapis, artinya ketahanan nasional sebagai kondisi yang kokoh dan tangguh dari sebuah bangsa tidak terwujud begitu saja. Dia harus dimulai pada lapisan-lapisan di bawahnya. Di mana tentu terwujudnya ketahanan pada tingkat nasional itu bermula dari adanya ketahanan diri dan seterusnya ya. Sampai berpuncak pada ketahanan nasional. Nah, yang mana itu yang disebut dengan ketahanan diri, ketahanan individu? Tentu kita bicara tentang bagaimana kemudian pribadi-pribadi itu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki rasa cinta tanah air, memiliki rasa persatuan dan kesatuan, bisa menerima perbedaan, ada toleransi, kemudian ada kerukunan dan kebersamaan, ada harmoni hak dan kewajiban, memiliki visi yang mengedepankan kepentingan umum. Untuk mengembangkan kepribadian itu tentu diperlukan pendidikan, baik itu formal maupun informal. Jadi ya, bagaimana lahir pribadi-pribadi yang berkualitas. Kemudian yang kedua adalah ketahanan keluarga. Jadi keluarga itu merupakan lingkungan sosial terkecil, instalasi pertama yang memberikan pengaruh terhadap sosialisasi setiap anggotanya yang akan membentuk kepribadian para anggota keluarganya. Nah, tentu ketahanan keluarga itu ya difokuskan pada kehidupan yang mencerminkan perilaku kehidupan beragama. Jadi kalau seluruh keluarga-keluarga masyarakat Indonesia sudah menunjukkan kehidupan beragama yang nyata ya, menjadi tata nilai keluarga, ada kebersamaan di keluarga itu, ada kerukunan yang saling menunjang di antara sama anggota keluarga sesuai dengan fungsi-fungsinya, maka ketahanan keluarga itu akan semakin memperkokoh ketahanan nasional. Nah, kalau kita bicara fungsi keluarga itu kan ada banyak ya. Jadi makna positif keluarga itu kan dia menanamkan nilai-nilai, dia menanamkan norma-norma. Bukan hanya fungsi biologis ya, bukan hanya fungsi protektif, bukan hanya fungsi ekonomi, tapi di situ tentu ada fungsi edukasi, ada fungsi sosialisasi, ada fungsi afeksional, ada fungsi religius, dan ada fungsi pengendalian sosial di dalam keluarga. Nah, inilah yang kemudian jebol di masa globalisasi sekarang ini, sehingga keluarga tidak menjadi lagi benteng yang tangguh. Padahal disitulah akan dibentuk generasi-generasi bangsa yang kuat untuk melanjutkan pembangunan di negeri kita. Kemudian selanjutnya adalah ketahanan wilayah. Nah, jadi domisili tingkat RT, RW, ke desa kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, sampai pada konteks negara bangsa. Jadi ya, kalau kemudian ada keamanan di dalam kompleks sebuah bangunan perumahan misalnya, maka itu akan melahirkan ketahanan nasional yang kuat. Kemudian ketahanan regional ini dalam konteks kabupaten kota ya, dalam konteks provinsi, saya pikir ya pelaksanaan otonomi daerah itu salah satu hal yang perlu dikembangkan dalam konteks mendekatkan pelayanan kepada rakyat, dalam konteks mempercepat terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi diharapkan bahwa ketahanan nasional berlapis itu akan melahirkan ketahanan nasional yang tangguh. Baik, saya pikir itu pertemuan kita. Nanti model-model ketahanan nasional bagian terakhir kita akan sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.